Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam lanjutan video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini di materi pertidaksamaan nilai mutlak bagian kedua. Pada bagian ini kita akan membahas tentang bentuk pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk nilai mutlak fx lebih besar atau sama dengan nilai mutlak gx, ataupun sebaliknya nilai mutlak fx lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak gx. Salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk persamaan nilai mutlak ini adalah dengan menggunakan metode kuadrat, yaitu dimana ketika terdapat nilai mutlak fx lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak gx, maka kedua ruas kita pangkat duakan, sehingga akan kita peroleh fx pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan gx pangkat 2. Begitupun sebaliknya, untuk bentuk nilai mutlak fx lebih besar atau sama dengan nilai mutlak gx, itu kita pangkat duakan kedua ruas sehingga kita peroleh bentuk fx pangkat 2 lebih besar atau sama dengan gx pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 4 lebih kecil dari nilai mutlak x tambah 5. Seperti yang kita sudah sampaikan tadi, dengan menggunakan metode kuadrat, bentuk 2x tambah 4, nilai mutlak 2x tambah 4 lebih kecil dari nilai mutlak x tambah 5, itu kita kuadratkan kedua ruas sehingga kita peroleh 2x tambah 4 pangkat 2 lebih kecil dari x tambah 5 pangkat 2. Nah, kita uraikan coba. Untuk 2x tambah 4 pangkat 2 itu sama dengan 2x tambah 4 dikali 2x tambah 4. Nah, kita kalikan sehingga kita peroleh 4x pangkat 2 tambah 8x tambah 8x tambah 16. 8x adalah suku yang sama, 8x dengan 8x suku yang sama, kita jumlahkan sehingga kita peroleh 4x pangkat 2 tambah 16x tambah 16. Selanjutnya, untuk x tambah 5 pangkat 2 itu sama dengan x tambah 5 dikali x tambah 5. Kita uraikan juga, kita kalikan sehingga kita peroleh x pangkat 2 tambah 5x tambah 5x tambah 25. 5x dengan 5x suku yang sama sehingga kita jumlahkan dan kita peroleh x pangkat 2 tambah 10x tambah 25. Selanjutnya kita tulis dalam langkah penyelesaian berikutnya, 4x pangkat 2 tambah 16 tambah 16 lebih kecil dari x pangkat 2 tambah 10x tambah 25. Kemudian kita pindah ruaskan semua suku yang ada di sini sehingga kita peroleh 4x pangkat 2 kurang x pangkat 2 tambah 16x kurang 10x tambah 16 kurang 25 lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita operasikan yang sama, yang satu suku, x pangkat 2 dengan x pangkat 2, suku x dengan suku x, dan suku konstan, sehingga kita peroleh 3x pangkat 2 tambah 6x kurang 9 lebih kecil dari 0. Untuk memudahkan kita menemukan faktornya, kita sederhanakan dulu, masing-masing kita bagi 3 tiap suku. Nah, sehingga kita peroleh x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya faktornya bisa kita dapat dengan menggunakan aturan bahwa ketika dikali hasilnya negatif 3, ketika dijumlah hasilnya positif 2. Sehingga kita peroleh faktornya itu x tambah 3 dikali x kurang 1 lebih kecil dari 0. 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3, 3 tambah negatif 1 hasilnya positif 2. Nah, selanjutnya untuk titik-titiknya pembuat nolnya itu x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1, sehingga kita gambar. Sini kita tentukan negatif 3, sini positif 1. Kemudian tandanya lebih kecil berarti bulatannya tidak penuh ya. Sama juga yang bagian sini, tandanya lebih kecil, tidak pakai tanda sama dengan berarti bulatannya tidak penuh. Nah, selanjutnya kita tentukan titik ujinya. Di sini kita bisa ambil titik negatif 4. Bagian sini antara negatif 3 dan 1 ada 0. Nah, bisa kita ambil 0. Kemudian di bagian ini
Kita ambil 2. Selanjutnya kita uji titik-titik tersebut. Negatif 4 kita substitusi masuk ke dalam X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Boleh menggunakan ini, boleh juga menggunakan X tambah 3 dikali X kurang 1, terserah. Kedua-duanya bisa. Oke, kita gunakan ini saja. X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 kita substitusi masuk negatif 4 sehingga kita peroleh negatif 4 pangkat 2 tambah 2 dikali negatif 4 kurang 3 sehingga hasilnya 16 kurang 8 kurang 3 sehingga diperoleh positif 5. Artinya daerah di bagian ini adalah daerah positif. Selanjutnya kita uji titik 0 sehingga kita peroleh, kita substitusi 0 ini ke dalam persamaan tersebut sehingga kita peroleh 0 pangkat 2 tambah 2 kali 0 kurang 3 hasilnya 0 kurang 0 kurang 3 hasilnya negatif 3. Artinya daerah sini, daerah bagian ini adalah daerah negatif. Nah, selanjutnya kita uji 2 X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 kita substitusi 2 masuk ke dalam persamaan itu sehingga kita peroleh 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 kurang 3 4 tambah 4 kurang 3 hasilnya 5. Nah itu positif 5, artinya daerah di bagian ini adalah daerah positif. Perhatikan tanda pertidaksamaannya. Lebih kecil dari 0, artinya bilangan yang lebih kecil dari 0 itu bilangan negatif. Berarti yang masuk daerah negatif. Kita perhatikan daerah negatifnya. Berarti yang ini masuk daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sehingga dari sini grafik ini kita bisa buat himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar dari negatif 3 atau X lebih kecil dari 1. Itulah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X nilai mutlak 2X tambah 4 lebih kecil dari nilai mutlak X tambah 5. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. 2X kurang 1 lebih kecil dari nilai mutlak, saya ulang ya, nilai mutlak 2X kurang 1 lebih kecil dari nilai mutlak X tambah 2. Nah, dengan menggunakan metode kuadrat, bentuk nilai mutlak 2X kurang 1 lebih kecil dari nilai mutlak X tambah 2, kita pangkat 2-kan kedua ruas. Nah, selanjutnya gini, kita pindahkan X tambah 2 pangkat 2 ini ke ruas sebelah sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Jadi ini kita pindah ruaskan sehingga kita peroleh negatif X tambah 2 pangkat 2 lebih kecil dari 0. Gini, ini saya buat seperti ini, kita buat seperti ini karena kita ingin coba aturan lain, tidak seperti yang tadi dengan menguraikan satu persatu, tapi coba kita gunakan aturan lain, bahwa aturan yang berlaku ketika ada A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ini berlaku untuk kurang ya. Jadi kurang A pangkat 2 kurang B pangkat 2, maka itu sama saja dengan A tambah B dikali A kurang B. Nah sekarang taruhlah kita misalkan 2X kurang 1 ini adalah A, sementara X tambah 2 ini adalah B, maka ini sudah memenuhi bentuk ini, A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Selanjutnya sisa kita uraikan ke dalam bentuk A tambah B dikali A kurang B. Kita coba. Maka kita peroleh seperti ini. A-nya 2X kurang 1 tambah B-nya X tambah 2 dikali 2X kurang 1 A-nya kurang X tambah 2 lebih kecil dari 0. Nah selanjutnya kita uraikan lagi yang bagian ini. Kita uraikan satu persatu yang dalam kurung ini. Ini juga ini satu kelompok, ini juga satu kelompok. Nah 2X kurang 1 kita buka kurungnya sehingga kita peroleh 2X tambah X kurang 1 tambah 2 saya, kemudian 2X kurang X, jadi ini kali masuk, negatifnya dikali masuk, kemudian negatif X, negatif dikali X, hasilnya negatif X, negatif dikali 2, dapatnya negatif 2, sehingga 2X kurang 1 kurang 2. Nah, kita operasikan 2X tambah X, hasilnya 3X tambah 1, ini kan negatif 1 tambah 2, dapatnya negatif 1, 2X kurang X, hasilnya X, kemudian negatif 1 kurang 2, hasilnya negatif 3, sehingga dari sini kita peroleh X sama dengan sepertiga atau X sama dengan 3. Saya untuk bagian ini X sama dengan sepertiga, jadi ini kita buat seperti ini, saya tuliskan dulu. Jadi 3X tambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 3X
sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan negatif 1 per 3. Jadi seperti itu. Oke, sehingga dapatlah sepertiga. Oke, saya hapus kembali. Nah, kita lanjut. Nah, setelah ini kita telah dapat negatif sepertiga dan X-nya sama dengan 3. Maka di grafik kita gambar seperti ini. Negatif sepertiga di sebelah sini, maka 3 di bagian sini. Selanjutnya, karena tanda lebih kecil, tidak pakai tanda sama dengan, maka lingkarannya tidak penuh. Oke, terusnya kita ambil titik uji sepertiga, bisa kita ambil negatif 2. Oke, sini ada 0, kemudian di sini ada 4. Oke, selanjutnya kita uji titik-titik ini. Negatif 2, kita substitusi masuk ke dalam sini ya. Kita ambil yang bentuk ini. Kita substitusi masuk ke dalam sini, sehingga kita peroleh negatif 2 kita substitusi masuk ke dalam 3x tambah 1 dikali x kurang 3. Maka kita peroleh 3 dikali negatif 2 tambah 1 dikali negatif 2 kurang 3. Sehingga kita peroleh negatif 6 dikali negatif 5, hasilnya negatif 30. Negatif 7 ya sini sebenarnya. Negatif 7 situ karena tambah 1. Saya perbaiki dulu. Negatif 3 dikali negatif 2 negatif 6 tambah 1, hasilnya negatif 7. Saya perbaiki. Nah, kemudian 7, negatif 7 kali 5, negatif 5, hasilnya positif 35. Oke, maka di ruas ini, di bagian ini, hasilnya atau nilainya adalah nilai positif. Selanjutnya kita uji coba 0 ke dalam ini persamaan ini, sehingga kita peroleh 3 kali 0 tambah 1 dikali 0 kurang 3, hasilnya 3 kali 0, 0 tambah 1, 0 kurang 3 negatif 3, berarti 1 dikali negatif 3 hasilnya negatif 3. Maka daerah ini adalah daerah negatif. Untuk 4 kita coba. Selanjutnya kita substitusi masuk 4 ini ke dalam sini. 3 kali 4 tambah 1 hasilnya 13 ya. Kemudian 4 kurang 1 hasilnya 1. Maka saat 13 dikali 1 hasilnya 13, berarti daerah sini daerah positif. Sehingga coba kita perhatikan kembali ke sini bahwa syaratnya itu lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0. Maka lebih kecil dari 0 artinya daerah negatif, maka yang masuk sebagai himpunan penyelesaiannya adalah daerah ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X lebih besar dari negatif 1 per 3 atau X lebih kecil dari 3. Seperti itu. Baik, kita lihat contoh berikutnya lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5 dikurang 3x lebih besar dari nilai mutlak x tambah 1. Maka dengan menggunakan metode kuadrat, bentuk nilai mutlak 5 dikurang 3x lebih besar dari nilai mutlak x tambah 1 ini kita kuadratkan kedua ruas, sehingga kita peroleh 5 dikurang 3x pangkat 2 lebih besar dari x tambah 1 pangkat 2. Selanjutnya kita pindah ruaskan sama seperti tadi. 5 kurang 3x pangkat 2 kurang x tambah 1 pangkat 2. Ini kita buat dalam bentuk seperti ini untuk memenuhi aturan ini. Nah, selanjutnya kita sudah peroleh A, kita sudah peroleh B. Maka kita buat dalam bentuk A tambah B dikali A kurang B, sehingga hasilnya 5 dikurang 3x tambah x tambah 1 dikali 5 kurang 3x kurang, jadi salah satunya tambah, kemudian yang lainnya kurang x tambah 1 lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita buka kurungnya, sehingga kita peroleh negatif 3x tambah x, ini ya negatif 3x, jadi tanda kurang di sini mengikut ke 3x. Kemudian tambah x karena dikali dengan positif x, positif kali x hasilnya positif. Kemudian 5 positif 5 tambah 1. Di bagian ini negatif 3x kurang x, negatif kali x, dapatnya negatif x tambah 5. Oke, kemudian kurang 1. Selanjutnya di bagian ini kita jumlahkan yang bisa, sehingga kita peroleh negatif 2x tambah 6 dikali negatif 4x tambah 4 lebih kecil dari 0. Oh, tandanya lebih besar ya, tanda di sini lebih besar. Kita ubah dulu semua. Jadi tandanya yang salah tulis, tanda lebih besar di sini, tanda lebih besar, ini juga tanda lebih besar.
Oke, tanda lebih besar. Bagian ini juga tanda lebih besar, ini kita salah ketik. Nah, di sini juga tanda lebih besar. Oke. Oke, diperbaiki. Oke, selanjutnya di bagian ini kita cari nilai X-nya. Kita peroleh X sama dengan positif 3, X sama dengan 1. Selanjutnya kita tulis dalam grafik atau diagram atau garis ini 1 dengan 3. Nah, ya, lingkarannya lingkaran tidak penuh karena tandanya tidak pakai tanda sama dengan tanda pertidaksamaannya, tidak pakai tanda sama dengan. Oke, di sini ada 0, bisa kita gunakan. 1, 3 ada 2. Oke, sini bisa kita ambil 4. Kita uji ke dalam persamaan ini. Nah, sehingga kita peroleh untuk 0 ini kita uji negatif 2 kali 0 tambah 6, negatif 4, 0, negatif 4 dikali 0 tambah 4, sehingga 0 kali ini dapatnya 0 tambah 6, berarti kita dapat 6 dengan 4. 6 dikali 4 hasilnya positif 24. Berarti di sini daerah positif. Selanjutnya di bagian ini negatif atau 2 ini kita substitusi ke dalam negatif 2x tambah 6 dikali negatif 4x tambah 4, sehingga kita peroleh negatif 2 dikali 2 tambah 6 dikali negatif 4 tambah 4, hasilnya bagian ini negatif 2, hasilnya negatif 4 tambah 6, hasilnya positif 2. Oke, kemudian negatif 4 kali 2 negatif 8 tambah 4, hasilnya positif 4 atau negatif 4 maksud saya. 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8, sehingga kita bisa pastikan daerah sini adalah daerah negatif. Selanjutnya kita coba titik atau nilai 4 ke persamaan ini, sehingga kita peroleh negatif 2 dikali 4 tambah 6 dikali negatif 4 tambah 4, kita peroleh hasilnya negatif 2 dikali negatif 12, hasilnya negatif 24. Artinya daerah sini daerah positif. Nah, kemudian kita lihat tanda pertidaksamanya. Saya perbaiki kembali. Tanda pertidaksamanya lebih besar dari 0. Nah, ini ya, ini kesalahan penulisan tadi, lebih besar dari 0. Bilangan yang lebih besar dari 0 adalah bilangan positif. Maka yang masuk sebagai himpunan penyelesaiannya adalah yang bagian ini dan bagian ini, jadi gabungan. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 3. Seperti itulah menuliskan himpunan penyelesaian. Jadi perhatikan juga tanda pertidaksamanya. Ketika lebih besar dari 0 maka daerah positif, ketika lebih kecil dari 0 maka daerah negatif. Baik, dari 3 contoh tadi silakan coba bekerja, selesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari pertama, nilai mutlak 9 dikurang 2x lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak 7 kurang 4x, dan kedua, nilai mutlak 2x tambah 7 lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak x tambah 1. Jadi seperti itu. Baik, silakan selesaikan, berlatih dengan soal ini. Demikian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan mudah dipahami, dan tentunya kita berharap ada ilmu yang berkah dan bermanfaat dari penjelasan materi kita di kesempatan kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.